ACL rekonstruksi fase 2. Fase 2 dimulai ketika pasien memiliki lingkup gerak sendi secara pasif baik, ekstensi, dan fleksi lutut. Dan pola jalan mandiri bebas rasa sakit yang normal, dan berlangsung sampai pasien mulai berlari sesuai kondisi. Pada fase 2, fokus utama rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kekuatan otot pada tungkai bawah dan latihan kontrol neuromuskuler yang baik dalam mempersiapkan tugas-tugas dinamis dan mandiri pada aktivitas keseharian. Latihan kekuatan harus mengikuti prinsip beban progresif, yang berarti untuk mendapatkan kekuatan, peningkatan beban secara bertahap harus dilakukan. Tetapi harus hati-hati dalam pemberian bebanan yang berlebihan, sebelum waktunya atau ketika ototnya belum terlalu kuat, karena akan memberikan kontrol patella femoral, yang mengakibatkan nyeri pada depan lutut yang akan menjadikan komplikasi tambahan. Program latihan awal pada fase 1 dengan repetisi minimum, kemudian ditingkatkan pada fase 2 ini. Latihan harus konsentris dan eksentrik, dan mengisolasi otot tertentu serta menggabungkan seluruh rantai kinetik. Namun penting untuk diingat untuk melindungi graf dengan menjaga latihan dalam rentang yang dilindungi. Kira-kira 6-8 minggu setelah operasi. Kekuatan mekanik dari recovery graph berada pada titik terlemahnya. Latihan neuromuskular. Latihan neuromuskular dimasukkan ke dalam proses rehabilitasi. Dengan latihan neuromuskular akan meningkatkan respon motorik bawah sadar dengan menstimulasi saraf aferen dan mekanisme sentral yang bertanggung jawab untuk kontrol sendi yang dinamis. Tujuannya adalah untuk menstimulasi perubahan kompensasi pada pola aktivasi otot. Program ini terdiri dari latihan keseimbangan, latihan stabilitas sendi dinamis, latihan pliometrik, latihan ketangkasan, dan latihan khusus olahraga. Latihan keseimbangan dapat dimulai segera setelah pasien merasa nyaman pada tungkai yang dioperasi. Mereka bisa dimulai dengan perpindahan berat badan ke depan dan ke samping, dan transisi ke berdiri tandem. Latihan berdiri dengan satu kaki dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di lantai, di permukaan yang tidak stabil seperti busa, trampolin, papan miring, dan papan goyang. Dan dengan mata terbuka atau tertutup. Strengthening. Penguatan otot paha depan harus berkembang dari quadriceps setting dan SLR ke ekstensi lutut dalam rentang yang dilindungi. Penguatan paha depan yang menggabungkan seluruh rantai kinetik harus mencakup squat 2 kaki dan 1 kaki, step up ke depan dan ke samping, squat dinding dan lang di beberapa bidang. Penguatan pinggul harus berkembang dari SLR di atas bed ke pengguna mesin, atau melangkah ke samping dan diagonal dengan resisten band. Penguatan hamstring harus berkembang dari posisi telungkup atau berdiri, kemudian menekuk dengan beban ankle weight, hingga pengguna mesin, deadlift Romania, dan single atau double leg bridge dengan physioball. Penguatan inti harus mencakup bridging 2 kaki dan 1 kaki, plank, dan set plank. Pada minggu ke-9 pasca operasi, pasien harus memiliki ROM penuh. Dapat melakukan squat 1 kaki dengan 100% berat badan, 0 derajat hingga 90 derajat. Berjalan hingga 1 mil, berdiri setidaknya selama 1 jam, dan menunjukkan mandiri dalam latihan dan melakukan aktivitas keseharian. Ciri dari fase ini adalah perkembangan dari menjadi orang yang mandiri secara fungsional dengan ADL yang memulai latihan atau aktivitas sebagai persiapan untuk kembali ke tingkat aktivitas fisik sebelumnya, seperti kembali ke lari, hiking, dan aktivitas khusus olahraga yang akan berkembang di fase 3. Wall squat 60 dan 90 derajat. Pasien berdiri dan bersandar di dinding dan melakukan squat 60 derajat, setelah itu dilanjutkan dengan 90 derajat. Dilakukan 5-8 kali, diulangi sebanyak 3 set. Step up.
Pasien naik ke tempat yang lebih tinggi, lalu melakukan gerakan seperti naik tangga dengan pelan, dilakukan 10-15 kali bergantian dan diulangi sebanyak 3 set. Calf raise. Pasien berdiri di atas beban flat atau sejenisnya dengan posisi ujung jari menahan dan tumit menggantung, lalu melakukan gerakan menjinjit dilakukan 5-8 kali diulangi sebanyak 3 set. Isomfastus medialis oblique. Pasien duduk pada box jump dengan posisi kaki menggantung dan menjepit bola pada lutut, kemudian meluruskan kaki ke depan, ditahan 3-5 detik, 3-5 kali dan diulangi sebanyak 3 set. Plank. Posisi pasien tengkurap seperti setengah push up dan menahan dengan siku lalu angkat badan, tahan 10-15 detik, 3-5 kali dan dilakukan sebanyak 3 set. Side plank. Sama seperti posisi plank, tetapi posisi badan sekarang menyamping dan menahan dengan siku, ditahan 5-10 detik, 3-5 kali dan diulangi sebanyak 3 set. Bridging with ball squeeze. Posisi pasien tidur terlentang, kedua lutut diberdirikan dan lutut diberi bola, kemudian angkat panggul bersamaan dengan pinggang, tahan 5-8 detik, 3-5 kali dan diulangi sebanyak 3 set. One leg stand. Posisi pasien berdiri pada tempat yang datar, kemudian angkat satu kaki, tahan 5-10 detik, 8-10 kali, dan diulangi sebanyak 3 set. Lalu kita lanjut dengan trampolin, sama seperti sebelumnya, angkat satu kaki dan ditahan selama 5-10 detik, 8-10 kali, dan diulangi sebanyak 3 set. Gait training. Pasien berjalan pada kon yang telah ditentukan dengan membentuk angka 8 agar pola jalan pasien kembali seperti normal lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dukung channel YouTube kita untuk terus produksi video edukasi selanjutnya. Jangan lupa aktifin notifikasinya ya.